Anda menyaksikan News Update, saya Poppy Zedra. Pemirsa, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pandemi telah membuat penerimaan pajak mulai stuck. Ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat benar-benar terpukul sehingga perlu diformulasikan jurus jitu untuk mengungkit. Bahaya. Loh, halo bro, udah tunggu lama tak? Oi, halo bro. Barusan kok ini. Kabar gimana bro? Sehat? Ya, sehat lah bro. Biasa. Loh, bro, udah datang. Sorry, abis dapat. Gimana nih kabarnya nih? Ya, biasa lah bro, sehat. Kabar perusahaan gimana nih, bro? Tuh, kondisi covid gini memang susah sih bro. Operasional nggak bisa jalan, gaji masih nunggak. Belum lagi tagihan bro, belum ada dibayar. Iya sih, bro. Memang sih kondisi sekarang lagi susah. Karena covid, karena ya pengaruh lain lah, bro. Iya, betul banget bro. Belum lagi program pemerintah untuk CSR masih harus jalan. Kejadian kemarin itu bro, kita udah baru aja kasih beasiswa, tapi nggak bisa dibayarkan bro. Pajaknya masih harus dibayar. Loh, bukannya beasiswa itu bukan objek PPh ya? Terus yang ini mah siapa itu, bro? Ya itu bro, anaknya si bos biasa mau kuliah di luar negeri. Loh, jelas gak bisa dong, bro. Itu sudah diatur di PMK 68 tahun 2020 yang disahkan Juni kemarin. Kok bisa bro? Isinya adalah yang mana kalau penerima beasiswa yang punya hubungan kepemilikan, usaha, atau penugasan itu atas pengeluaran tersebut tidak bisa menjadi pengurang dalam laporan tahunan. Loh. Tapi kan secara akuntansi itu diakui sebagai beban bro. Jadi harusnya secara pajak itu bisa menjadi pengurang dong. Nah, memang ada beberapa hal yang di akuntansi itu bisa menjadi beban, tapi kalau di fiskal itu tidak bisa serta-merta menjadi objek PPh sepenuhnya maupun sebagian. Oh gitu ya bro. Baru tahu nih. Nah, kalau kamu gimana, bro? Kok dari tadi pusing terus ya? Ada masalah apa sih? Lihat nih bro, portofolio lagi merah semua nih. Kalau kayak gini, gimana cara aku untung? Oh ya pasti dong, bro. Apalagi saham perusahaanmu penghasilan terbesarnya adalah di kegiatan operasional. Kalau kayak gini, mending dijual rugi atau di hold dulu ya bro? Kalau menurutku sih, kalau kamu nggak mendesak banget, lebih baik di hold dulu. Karena kalau kondisinya sudah membaik, pasti grafiknya akan naik lagi. Masuk akal sih bro. Berarti environment ini berpengaruh banget ya sama laporan keuangan perusahaan. Ya pasti dong, bro, karena hal ini sudah pernah diteliti dalam jurnal yang berjudul The Effect of Book Tax Conformity on the Information Environment from the Analyst Perspective. Gitu loh, bro. Judul artikel dan penulis. Artikel ini berjudul The Effect of Book Tax Conformity on the Information Environment from the Analyst Perspective, karangan SUA dan US pada tahun 2023. Adapun nama jurnal ialah Review of Quantitative and Accounting, volume 61, halaman 535 sampai 565. Rumusan masalahnya adalah adanya hal kontradiktif antara laporan keuangan perusahaan untuk tujuan akuntansi yang dikorelasikan dengan pendapatan kena pajak. Perbedaan yang termuat pada book tax saat ini semakin meningkat dikarenakan perlu adanya penyesuaian yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti lingkungan, politik, sosial, dan terlebih dalam kondisi force majeure. Adapun tujuan dan manfaat penelitiannya yaitu kepatuhan yang termuat pada book tax dalam sebuah perusahaan berdampak pada akurasi serta penyebaran forecasting analisis keuangan. Sementara teori yang digunakan antara lain adalah teori ESG performance yang menyoroti pentingnya kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam memengaruhi persepsi investor dan analis keuangan terhadap perusahaan. Lalu teori kedua, teori book tax conformity, yaitu kesesuaian antara laporan keuangan yang digunakan untuk tujuan perpajakan dan laporan keuangan untuk komersil dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan yang disediakan oleh perusahaan.
variabel independen dan dependen. Untuk dependen variabel terdapat dua dependen variabel, yakni forecast accuracy, efficiency, serta forecast dispersion, DISP. Lalu untuk independen variabel terdapat book text conformity. Selanjutnya masuk ke pembahasan metode penelitian. Tipe penelitian ini adalah quantitative research. Pada desain bagian penelitian, peneliti mengukur book text conformity dengan yang pertama, perbedaan temporer antara laba buku dan laba kena pajak. Semakin besar perbedaan, maka semakin rendah book text conformity. Yang kedua, efektivitas tax deferral. Semakin banyak perusahaan yang menunda pembayaran pajak melalui deferral, maka semakin rendah book text conformity. Yang ketiga, kadar deferral. Persentase laba yang ditangguhkan pembayaran pajaknya. Kemudian, untuk menyelidiki sifat-sifat lingkungan informasi, analis menggunakan yang pertama, keakuratan estimasi laba analis, diukur dengan melihat perbedaan antara estimasi laba yang dibuat oleh analisis dan laba aktual perusahaan. Kemudian yang kedua, dispersi estimasi laba analis, diukur dengan melihat seberapa luas estimasi laba yang dibuat oleh para analis berbeda satu sama lain. Lalu pada bagian populasi dan kriteria sampling. Populasi penelitian adalah analisa earning forecast dan actual earning per share dari IBIS database serta data finansial dan price dari WorldScope dan DataStream database. Periode sampel berkisar dari tahun 2002 hingga 2018. Semua variabel dikonversikan ke US dollar. Tarif pajak dari setiap negara yang diperlukan diperoleh dari PwC, KPMG, Cooper & Lybrand, dan situs OECD. Terakhir, peneliti mengidentifikasi 34 negara yang memiliki data spesifik yang memadai untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Sampel final berisi 44.968 observasi tahun pertama. Data tersebut diuji menggunakan Pearson-Spearman Correlation Matrix, 2 SNS Regression, OLS Regression, dan Modified Jones Model. Selanjutnya terdapat gambaran umum dari hasil penelitian. Terdapat hubungan negatif antara book text conformity dengan akurasi perkiraan analis. Ketika laporan keuangan perusahaan lebih sesuai dengan peraturan perpajakan, analis cenderung memberikan perkiraan yang kurang akurat. Lalu terdapat hubungan positif antara book text conformity dengan dispersi perkiraan analis. Ketika laporan keuangan perusahaan lebih sesuai dengan peraturan perpajakan, analis cenderung memberikan perkiraan yang bervariasi. Dampak negatif kesesuaian buku pajak terhadap akurasi dan dispersi perkiraan analisis dapat diredam oleh kinerja ESG perusahaan yang baik. Perusahaan dengan kinerja ESG yang lebih baik mengalami dampak negatif yang lebih rendah dari peningkatan kesesuaian buku pajak terhadap lingkungan informasi analis keuangan. Sampailah kita pada bagian kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa book text conformity yang lebih tinggi dapat menciptakan lingkungan informasi yang kurang kondusif bagi analis keuangan, yang berakibat akurasi perkiraan laba yang menurun dan dispersi perkiraan laba yang meningkat. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan harus secara ketat menyelaraskan pelaporan keuangan mereka dengan peraturan pajak, hal ini dapat mempersulit analis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Namun, jurnal ini juga menyoroti bahwa faktor ESG yang kuat dapat mengurangi sebagian efek negatif dari book text conformity yang tinggi terhadap lingkungan informasi. Untuk rekomendasi penelitian yang tepat menurut kami adalah dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu seperti memperluas sampel penelitian dengan memasukkan lebih banyak negara dan industri untuk meningkatkan generalisasi temuan. Setelah itu, yang kedua adalah mempertimbangkan data periode waktu yang lebih lama untuk mengamati tren dan perubahan dalam hubungan antara book text conformity dan informasi.